penyampaian visi misi dari calon bupati kita Pak Andi Beksernya Hukum. Siap enggak? Mau enggak mendengarkan dia? Terima kasih, kita berikan kesempatan kepada calon bupati kita Pak Andi Bek Sarjana Hukum. Berikan tepuk tangan. Saya diminta wakil saya berdiri di depan katanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Adik Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh ibu-ibu, tokoh adat dan sesepuh masyarakat di Sungai Duri sini. Yang saya hormati Ketua DPD Perindo, yang saya hormati Ketua Pemenangan Amal di Sungai Duri sini, yang saya hormati seluruh tim pemenangan amal yang senantiasa selalu mendampingi saya kemanapun saya pergi, selalu mendampingi saya ke pelosok-pelosok Kabupaten Bengkayang, juga punya cita-cita yang sama, ingin membangun Kabupaten Bengkayang ke depan yang lebih baik dan masyarakatnya sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan sambutan saya pada malam hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita diberkati, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, panjang lebar tadi sudah disampaikan oleh Pak Aliong tentang pembangunan Kabupaten Bengkayang. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panwaslu, Bawaslu, yang dimana kami pergi dalam kampanye dialogis. Beliau-beliau ini selalu mengingatkan kita tentang protokol kesehatan. Maka itu saya ucapkan terima kasih kepada Panwaslu dan Bawaslu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Keamanan dari TNI maupun Polri yang selama ini selalu juga mengikuti kami kemana kami pergi, selalu diamankan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya ke sesi visi misi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama panggilan saya sehari-hari, saudara-saudara, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah kenal, Andi Mek, semuanya kenal. Kenal nggak? Dan di sini ada tulisan Mock Fortune. Disinilah akan saya membuka tentang kehidupan saya dan tempat lahir saya. Saya lahirnya di Sangking. Nenek saya orang Tempoak, Mencalin, orang Bahe. Kakek saya keturunan Tionghoa. Papa saya Tionghoa, nikah dengan mama saya, pindahlah tinggal di Sangking, yang sekarang dimekarkan menjadi Kecamatan Sadania. Itulah saya lahir di bawah bukit itu. Saya anak petani, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya 7 saudara. Saya anak bungsu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada papa mama saya yang sudah membesarkan kami 7 saudara. Meskipun dengan kehidupan yang serba kekurangan, kenapa saya katakan demikian? Saya waktu itu umur 10 tahun baru sekolah. Saya selalu mengintip di jendela melihat teman-teman saya sekolah. Ketika saya sudah tahu umur 10 tahun, saya kerja dengan orang setengah hari 150 rupiah, setengah hari saya sekolah. Makanya kenapa saya 2 bulan yang lalu baru diwisuda S1 saya. Saya mengambil kembali apa yang saya tinggalkan di masa remaja saya. Ketika saya tidak mampu, sekarang saya mampu, punya kesempatan, saya ambil kembali. Itulah riwayat hidup saya. Saya tinggal di Kabupaten Bengkayang. Saya seorang pengusaha, saya bukan politisi. Saya juga bukan politikus, dan saya tidak pernah mencalonkan diri DPR maupun bupati. Itulah saya. Dalam perjalanan bakso saya 23 Maret, saya kumpulkan anak-anak saya. Situasi kondisi negara kita dilanda COVID-19 Corona, saya menyatakan sikap ingin mengabdi pada masyarakat kita, karena saya sadar kalau kita mau berbuat sesuatu untuk masyarakat kita, tidak perlu jabatan, saya juga bisa.
Tidak perlu kekuasaan, kita bisa asal hati kita mau. Itu yang saya lakukan. Kita di Kabupaten Bengkayang ada 17 kecamatan, 2 kelurahan, 122 desa. 100 lebih desa sudah saya lalui. Dalam perjalanan saya dilamar Partai Perindo, yaitu partainya Pak Farman. Beliaulah dengan Pak Jopit telepon saya, ingin mendukung saya calon bupati. Kemudian dilamar juga Partai Hanura. Hanura saya tidak heran karena saya mantan anak buahnya Pak Oso. Saya ketua Kadin 2 periode di Kabupaten Bengkayang. Kemudian PRT 1 tahun, tidak ada pengganti. Kalau kita pikir-pikir memang betul tidak ada pengganti. Setelah digantinya ketua Kadin ini, pengusaha kita antri masuk penjara. Itulah ketika saya menjadi ketua. Saya melindungi anggota-anggota saya. Seorang pemimpin harus mampu melindungi anggotanya, apalagi seorang bupati. Dia harus mampu melindungi rakyatnya, membangun rakyatnya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi dalam perjalanan saya dilamar partai politik, saya juga lamar Pak Aliong. Kenapa saya lamar beliau? Ketika saya ketua Kadin, beliau ini ketua Kapensi. Kami selalu membahas bagaimana ke depan membangun Kabupaten Bengkayang yang lebih baik. Saya ingat pada masa itu. Makanya ketika saya dilamar partai politik, saya juga didesak-desak Pak Farman. Mana wakilmu? Mana wakilmu? Katanya. Saya berpikir, kalau kita ingin membersihkan lantai yang kotor, sapunya harus bersih. Dan tukang sapunya pun harus bersih. Setiap kali saya mau istirahat tidur, saya selalu berdoa pada Yang Maha Kuasa. Berilah petunjuk saya agar saya dapatkan seorang wakil yang baik, yang mampu mendampingi saya ke depan, membangun rakyat Bengkayang. Itulah saya lakukan. Setelah saya temukan beliau, betul ada 9 orang menggantikan dia. Kasihan kan? 9 orang. Bahkan sampai temui saya di hotel di Jakarta, tidak saya lakukan karena komitmen kami sudah kami berjanji, kami tetap maju bersama untuk bangun daerah. Kami satu hati untuk membangun daerah. Itulah perjalanan kami. Sebenarnya kami berdua ini adalah pasangan yang paling bahagia. Kenapa? Kami tidak melamar partai politik, tapi partai politik melamar kami. Makanya pada di masa itu saya baksos, orang pernah bilang, kenapa nggak pergi ke Jakarta, lamar partai politik bawa duit? Saya bilang sangat-sangatlah kurang ajar kalau begitu. Situasi kondisi masyarakat kita lagi susah, dirundung corona, kok kita masih pergi ke Jakarta membawa duit untuk lamar partai politik? Kan lebih baik kita pergunakan untuk sahabat-sahabat kita. Duka saudara kita adalah duka kita semua. Kita mau jadi pemimpin, mau jadi bupati di daerah kita, kita harus perhatikan dulu kesehatan dan keselamatan masyarakat kita. Itulah yang kami lakukan. Makanya dalam perjalanan saya ngomong sama Pak Aliong, kita ini dilamar partai. Kalau kita tidak tahu permasalahan apa, kenapa Bengkayang tidak terbangun, kita jangan calonkan bupati. Ketika rakyat percaya kita, kita tidak mampu bekerja untuk rakyat. Itulah kami lakukan, kami temukan permasalahannya. Kenapa 20 tahun Kabupaten Bengkayang tidak terbangun? Permasalahannya ada di tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan adalah urat nadi pembangunan daerah. Di situ ada kepala dinas, ada sekda, ada kasubdin, ada juga camat, juga ada asisten. Maka dari itu, kalau kami dipercayakan, ketika kami merekrut kepala dinas, harus sesuai dengan pendidikannya, backgroundnya, basicnya, dan pangkatnya cukup. Tidak ada lagi PRT. Itu yang kami lakukan. Kenapa kita harus mencari kepala dinas yang sesuai dengan basicnya dan backgroundnya? Agar dia mampu menjalankan visi misinya bupati. Karena kepala dinas tidak punya visi misi. Yang punya visi misi adalah bupati. Visi misi adalah kerangka kerja program kerjanya bupati.
Makanya kalau seseorang calon bupati ketika dia membacakan visi misinya, berarti di otaknya ada orang lain. Visi misi itu bukan dibuat sendiri. Di dalam perjalanan saya selama Baksos 100 lebih desa saya lalui, setiap pagi jam 5 saya tetap bangun, saya menulis diari saya di daerah ini apa keluhan, ini daerah apa keluhannya. Saya selalu mendengarkan keluhan-keluhan rakyat. Itu yang saya lakukan, saya catat tiap pagi. Ketika kami dilamar partai politik, visi misi itu muncul dari desa ke desa. Dari desa ke desa yang saya temui, yang saya temukan, itulah visi misi kami. Kalau visi misi dibuat oleh akademisi Jakarta maupun Pontianak, orang Jakarta, orang Pontianak tidak tahu permasalahan Bengkayang. Maka dari itu saya ngomong Pak Aliong, kita harus adakan pembaharuan menuju Bengkayang hebat, Bengkayang bersih. Bersih itu adalah tata kelola pemerintahan yang bersih, yang dapat melayani masyarakat kita tanpa korupsi. Itu yang harus kita lakukan. Demikian juga merekrut kepala dinas. Kami tidak akan terima amplop, kami tidak akan diintervensi partai, kami tidak akan diintervensi pihak manapun, karena hati kami adalah untuk rakyat, tidak ada lain. Kalau kami diintervensi, dia akan titipkan kepala dinas, akan titipkan sekdanya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dititipkan itu seperti sekarang yang kaleng-kaleng. Daerah tidak akan maju, saudara-saudaraku. Ini yang harus kita lakukan ke depan. Itu permasalahannya. Visi itu permasalahannya. Misinya apa? Misinya adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, air bersih, budaya, pariwisata, lingkungan hidup, dan pertanian. Itu misi kami yang harus kita emban, yang harus kami lakukan apabila kami dipercaya oleh rakyat. Kesehatan, setiap desa harus ada ambulan desa agar dapat melayani masyarakat kita. Ibu-ibu kita yang mau melahirkan, anak kita sakit, itu dapat pertolongan pertama. Kalau kita tidak sehat, tidak mungkin kita bisa berkarya. Kalau kita tidak sehat, anak-anak kita tidak mungkin bisa sekolah. Masalah pendidikan, kami juga temukan di pelosok-pelosok masih ada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu seperti saya dulu. Itu pun harus kita sekolahkan. Sekolah itu penting, pendidikan itu penting. Kenapa? Dengan majunya teknologi modern, globalisasi dunia, anak-anak kita harus punya pendidikan agar mampu bersaing di kemudian hari, menghidupi dan mandiri kemudian hari untuk kehidupan masa depannya. Ini harus kita lakukan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ingin anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan berpendidikan. Itulah tugas bupati. Kemudian masalah ekonomi. Ekonomi ada keterkaitannya dengan pertanian. Kenapa? Kita di Kabupaten Bengkayang 90% itu petani. Lahan kita masih luas. Maka dari itu kenapa kayak gini? Ingin merekrut kepala dinas pertanian yang betul-betul profesional. Kita harus ada laboratorium penguji tanah. Tanah itu cocok dengan tanaman apa? Harus diketahui. Penguji bibit yang betul-betul kualitasnya tinggi baru kita serahkan kepada petani agar ditanam 3 bulan kemudian hasilnya ada. Ini harus kita lakukan. Kemudian kita harus tahu di Kabupaten Bengkayang mulai dari pesisir sampai di gunung berapa puluh ribu hektar sawah kita. Kepala dinas itu harus tahu. Berapa puluh hektar sawit petani dia juga harus tahu. Berapa luasnya lahan jagung kita, dia juga harus tahu. Dan diajukan ke Menteri Pertanian, mohonkan itu pupuk subsidi agar dapat bantuan dari Menteri Pertanian. Itu yang harus kita lakukan. Kita sekarang adu program, adu visi misi, program yang masuk akal. Kenapa? Menteri-menterinya Pak Jokowi itu orang pintar semua. Pak Jokowi itu punya program kerja ketahanan pangan yang sudah dilakukan di Palangkaraya. Ini harus kita tempuh, harus kita perjuangkan, juga harus ada di Bengkayang. Itu ketahanan pangan.
mengenai hasil tani yang baik, yang melimpah, tanah, jalan pun harus dibangun. Kalau jalan tidak bagus, hasil tani tidak bisa diangkut ke kota, percuma juga tidak bisa dijual. Jalan-jalan ke sawah harus ada, ke kebun pun harus ada, agar hasil bumi kita bisa diangkut keluar, dibawa ke kota, dijual. Dengan demikian petani-petani kita ekonominya akan membaik, hidup akan sejahtera. Itu yang harus kita lakukan. Masalah budaya kita di Indonesia sangat unik dan mempersatukan bangsa kita ini. Kita bangsa Indonesia 714 suku yang berbeda suku dan agama dan kultur kehidupan. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu begitu harmonis. Makanya dari itu kita di Kabupaten Bengkayang harus terus melanjutkan kesatuan persatuan kita untuk membangun Kabupaten Bengkayang ke depan yang lebih baik. Masalah lingkungan hidup, kita di Kabupaten Bengkayang sudah punya predikat kabupaten terkumuh se-Indonesia. Betul, itu harus kita perjuangkan agar piala itu tidak lagi di tangan kita, dibuang jauh-jauh yang tidak bagus itu. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Kita di Kabupaten Bengkayang sangat demokrasi. Kita punya 4 kandidat putra yang baik calonkan diri Kabupaten Bengkayang. Akan tetapi hari ini kami hadir, mungkin kemarin yang hadir, juga menyampaikan visi misi, terobosan kerja dan program kerja. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, koreksi diskusi, siapa yang terbaik itu yang dipilih. Siapa yang masuk akal visi misinya itu yang kita pilih. Kalau dengan cara demikian kita lakukan, saya katakan amin, alhamdulillah, kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang baik, yang amanah, mampu membawa kita keluar dari kesulitan. Itu yang harus kita lakukan bapak-bapak, ibu-ibu. Mengenai program kerja visi misi, seorang calon bupati, wakil bupati di Kabupaten Bengkayang harus tahu kultur kehidupan Kabupaten Bengkayang. Kenapa? Kita Kabupaten Bengkayang ada pulau, ada pesisir, ada gunung. Kenapa tadi Pak yang sampaikan? Kita harus ada kantor pelayanan terpadu khusus di pesisir sini. Itu adalah visi misi kami. Kalau akademisi dari Jakarta tidak tahu bagaimana situasi kondisi Bengkayang, dia tidak tahu Bengkayang ada pesisir, dia juga tidak tahu Bengkayang ada gunung. Itulah permasalahannya. Visi misi itu harus kita temukan di pelosok-pelosok Kabupaten Bengkayang, dan kita dengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat kita. Itu adalah visi misi. Makanya sering terpilihnya bupati rakyat marah ketika dia kampanye mengatakan yang bagus-bagus, bacakan visi misi indah, puitis, akan tetapi dia diangkat, dia tidak mampu bekerja untuk rakyat. Kenapa? Visi misinya dibikin orang lain, jadi tidak cocok. Kalau kami tetap berpatokan Bengkayang, itulah visi misi kami. Saya kira sekian, demikianlah visi misi kami. Amal Andi Aliong. Nomor kami nomor 2, kita salam 2 jari dulu. Salam 2 jari. Baiklah, terima kasih. Selamat malam. Salam damai sejahtera kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Masengat Kak Jubata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andini Aliong, Bengkayang hebat. Andini Aliong, Bengkayang bersih, Bengkayang hebat. Siapa menangkap Andini Aliong? Siap. Siapa menangkap Andini Aliong? Siap. Terima kasih. Pilih nomor 2. Siapa menangkap nomor 2 Andini Aliong? Kita cari perubahan. Bengkayang hebat, Bengkayang hebat. Pilihlah pemimpin yang betul-betul amanah dan siap menjalankan amanah itu untuk membangun masyarakat kita semua, khususnya Kabupaten Bengkayang. Selamat malam.